Malum adalah film horor Amerika tahun 2023 yang disutradarai oleh Anthony Di Blasi. Ini adalah konsep ulang dari film Lasik 2014 yang juga disutradarai oleh Di Blasi. Oke guys, di sini Mimin akan menceritakan filmnya. Bukan film terbaru yang murni cerita baru juga sih. Ini hanya pengulangan konsep dari film Lasik tahun 2014. Kalau kalian sudah nonton konten atau filmnya secara utuh, pasti kalian tahu bagaimana mengerikannya seorang perwira polisi yang terjebak bersama arwah gentayangan para komplotan penyembah iblis. Di sini gue meminta pendapat kalian perbandingan film Maklum dengan Lasik. Kita simak bareng-bareng apakah film ini lebih menyeramkan dari yang sebelumnya ataukah malah biasa saja. Yuk guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Dari sebuah video amatir yang memperlihatkan sekumpulan para wanita yang dibawa ke sebuah kandang peternakan babi. Mereka digiring dibawa masuk dengan kepala mereka sudah ditutupi sarung. Seperti sebuah acara ritual sesembahan kepada sang iblis yang mereka puja. Seorang pria dengan wajahnya yang disamarkan mendekati kepada salah satu calon korban sambil dia berkata ke hadapan kamera, "Kami berdoa di kuil Logan." Setelah itu upacara sesembahan pun dimulai. Suara jeritan yang terdengar begitu sangat mengerikan. Lalu adegan berpindah kepada Kapten Will Loren. Kapten Will bersama para officer lainnya yang sedang berada di ruangan ganti. Loker Kapten Will berada di nomor 17. Dan saat dia membukanya, terpampang sebuah sobekan koran yang memperlihatkan berita tentang dirinya. Ternyata Kapten Will telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam menyelesaikan kasus yang terjadi pada saat itu, di mana Kapten Will telah membunuh seseorang yang bernama John Michael Malum. Belum diketahui pasti siapa pria yang bernama Malum ini guys. Namun saat itu tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi kepada Kapten Will. Dia seperti orang yang kerasukan, menembaki rekan polisi lainnya. Pada malam itu kantor polisi Landport dibuat gempar dengan aksi Kapten Will yang menembaki semua orang secara membabi buta. Genjatan senjata diakhiri dengan Kapten Will yang mengakhiri hidupnya. Dan sebelum dia mati, Kapten Will sempat berkata kalau jiwanya sudah dia persembahkan kepada tuannya. 1 tahun kemudian setelah kematian Kapten Will, dia adalah Jessica Loren, putri dari Kapten Will Loren. Ternyata Jessica Loren mengikuti jejak sang ayah berkarir menjadi seorang polisi. Jessica ini baru saja masuk ke kepolisian dan hari ini adalah hari pertama Jessica resmi ditugaskan menjadi anggota kepolisian. Sebelum berangkat, dia sempat mampir ke kuburan sang ayah, meminta doa dan mengabarkan kalau dia sekarang sudah menjadi perwira polisi. Dalam doanya dia dikejutkan kedatangan Diana yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Diana ini adalah ibu kandung Jessica, namun karena sesuatu hal yang sampai saat ini membuat mereka tak bisa bersama-sama. Bukan tanpa alasan Diana seperti itu. Sepertinya ada rahasia penting yang sebenarnya Jessica belum tahu. Kenapa ayahnya dulu menembaki para polisi itu. Namun untuk saat ini Diana masih belum bisa memberitahukannya. Di balik kuburan Kapten Will terlihat ada sebuah simbol yang ditulis menggunakan darah. Kita masih menyelidikinya simbol apa itu sebenarnya. Kebetulan pada malam itu Jessica ditugaskan untuk menjaga markas kepolisian. Diceritakan kalau markas polisi yang sekarang Jessica tempati adalah markas polisi lama. Semua perwira dan anggota lainnya sudah berpindah ke markas kepolisian yang baru. Di sana Jessica bertemu dengan Officer Grip Cohen, polisi senior yang sudah lama ditugaskan di sini. Dia memberitahukan beberapa hal tentang kondisi markas saat ini. Semua telepon dan hubungan layanan masyarakat sudah dipindahkan ke markas yang baru. Kemungkinan selama Jessica berjaga akan terasa sepi. Semua perwira polisi mengenal siapa ayahnya Jessica. Mereka mengenal ayah Jessica sebagai seorang pembunuh. Sebelum pergi, Cohen meminta kepada Jessica untuk menjauhi ruangan penjara. Tanpa memberikan alasan apapun, dia langsung pergi begitu saja.
Kini Jessica benar-benar sendirian sekarang. Tak berselang lama, mulai ada suara-suara yang terdengar. Terutama suara itu berasal dari arah ruangan penjara. Aura horor mulai terasa di sini, guys. Memastikan semua aman terkendali, Jessica berkeliling ke seluruh ruangan. Sampailah dia di ruangan locker. Dia melihat ada locker nomor 17. Jessica tahu kalau itu adalah locker bekas ayahnya. Hello? Namun pada saat itu terdengar ada suara kembali. Jessica sama sekali tidak berpikiran tentang adanya gangguan roh jahat atau semacamnya. Suara bel berbunyi menandakan kalau ada seseorang di luar sana. Terlihat di balik pintu seorang pria tua yang berbicara tidak jelas. Jessica awalnya ingin menolong dan menjadikan dia tempat penampungan. Tapi tak lama pria itu malah kembali pergi. Jessica yang bertugas sendirian, dia juga harus direpotkan dengan mengangkat telepon. Bukannya telepon aduan dari masyarakat, namun yang terdengar suara telepon dari seorang wanita yang hanya iseng mengganggu Jessica saja. Karena merasa kesal, Jessica lalu mencoba menghubungi kantor yang baru, meminta bantuan untuk melacak wanita yang tadi meneleponnya. Tapi sayang, mereka pun tak bisa membantu Jessica. Jessica kembali ke ruangan locker. Dia membuka paksa gembok yang ada di locker bekas ayahnya itu. Loker kosong yang hanya berisi bekas koran, dan di sana dia menemukan foto saat Jessica bersama dengan ayahnya. Tapi ada yang membuat Jessica curiga. Di pojokan loker yang terlihat seperti bekas dibuka. Dan benar saja di sana dia menemukan ada sebuah kotak hitam. Dari isi kotak itu ada berkas orang-orang yang hilang, dan ada 3 foto wanita lagi yang berhasil ayahnya selamatkan. Ada beberapa berkas yang mengungkapkan tentang sebuah sekte yang disebut sekte Law God. Di sana juga tertulis kalau ternyata John Michael Malum adalah ketua dari sekte Law God. Dia bersama para pengikut setianya ditembak oleh Kapten Will hingga tewas. Salah satu ritual mengerikan yang dilakukan oleh sekte Law God adalah para korbannya sengaja mereka bunuh, lalu dagingnya dijadikan makanan babi. Sementara terdengar ada suara gaduh kembali. Jessica langsung curiga, takut kalau ada seseorang yang mencoba menerobos masuk. Dan ternyata dia adalah pria tua yang sebelumnya berada di luar. Pria tua itu membicarakan hal yang tidak dimengerti oleh Jessica. Dan sepertinya dia sedang mencari seseorang. Karena dia menangis sambil memegang bungkusan berisi sebuah sepatu wanita. Tapi untunglah Jessica sigap dan melumpuhkan pria tua itu dengan senjata sengatan listrik. Pria yang tak dikenal itu pun Jessica amankan dengan dimasukkan ke dalam penjara. Step inside. Sempat membuat Jessica kewalahan karena dia malah terjatuh saat dimasukkan ke penjara. Dan anehnya pintu penjara yang tiba-tiba tertutup sendiri. Jessica terlambat menahan pintu hingga akhirnya dia pun terjebak di sana. Mencoba meminta bantuan kepada kantor baru. Namun yang terdengar hanya bisikan dari seseorang yang mengatakan masih di sini. Kata-kata itu terus diulang-ulang. Kini pria tua itu seperti orang ketakutan. Dia berteriak sambil berlarian. Suasana seketika menjadi hening. Lalu ada sebuah senter menyala yang diarahkan kepada Jessica. Jessica mengira itu adalah si pria tua karena di dalam sel cuma hanya ada mereka berdua saja. Namun lampu senternya berubah arah menuju ke arah si pria tua. Betapa terkejutnya Jessica, lalu siapa yang memegang senternya? Suara dari arah kegelapan ada yang memanggil Jessica. Dan tiba-tiba
Pada kenyataannya itu hanyalah halusinasi gangguan dari arwah gentayangan yang ada di sana. Seperti seolah-olah Jessica terkurung dan terkunci di dalam penjara. Jessica mencoba menghubungi kantor baru namun tidak tersambung. Dia teringat kepada nomor officer Cohen yang sempat dia berikan kepadanya. Jessica menceritakan beberapa kejadian yang menimpa dirinya. Dari awal Cohen sudah melarang Jessica untuk ke ruangan tahanan karena di ruangan itu sudah ditaburi racun. Jika orang yang menghirupnya akan mengalami halusinasi. Officer Cohen tidak peduli apa yang terjadi kepada Jessica. Dia hanya meminta Jessica untuk kembali dalam tugasnya saja. Dari box hitam ayahnya yang dia temukan dan sempat terjatuh, Jessica menemukan ada beberapa foto. Tertulis di foto itu menceritakan tentang kuil Baron adalah dewa iblis pra-Alkitabiah yang dikenal sebagai pertanda terkutuk. Melihat tanda simbol itu, Jessica langsung teringat kepada simbol yang ada di punggung babi. Dia juga menemukan adanya sebuah flash disk. Dari flash disk yang ditemukan, Jessica mencoba membuka file satu persatu. Dari file yang dia buka, ditemukan ada beberapa video rekaman saat prosesi sesembahan para korban kepada iblis yang mereka sembah. Jessica! Lalu tiba-tiba video rekaman itu berubah memperlihatkan Jessica pada saat ini. Tapi anehnya, Jessica yang ada di dalam video seperti orang yang kerasukan. Jessica diarahkan ke ruangan latihan tembak dan disinilah simbol-simbol itu mulai terlihat kembali. Jessica dikejutkan dengan adanya sesosok penampakan. Dia berusaha berlari untuk kabur dari sana, namun semua pintu keluar terkunci. Jessica kembali menghubungi kantor baru dan meminta pertolongan. Pihak dari sana berjanji akan mengirimkan bantuan. Di sini Jessica sudah mulai menyerah dengan gangguan yang terjadi kepada dirinya. Jessica mencoba menenangkan dirinya sendiri dan berusaha untuk tidak panik. Walau bagaimanapun dia adalah seorang perwira polisi yang disumpah untuk tidak takut kepada hal apapun. Dari video rekaman yang masih terputar di laptop, kita diperlihatkan pada kejadian 1 tahun yang lalu saat dimana Kapten Will Loren, ayahnya Jessica, menangkap John Mulam bersama para pengikutnya. Saat itu Kapten Will seperti melihat sesuatu di balik jendela. Jessica penasaran dengan apa yang dilihat oleh ayahnya. Dia memutar kembali videonya dan terlihat nampak jelas penampakan sesosok yang disebut Lougad. Lalu tiba-tiba seperti ada yang membekam dan membawa Jessica. Dia berada di sebuah ruangan bersama jasad para anggota sekte yang kepalanya masih ditutupi oleh sarung. Jessica diperlihatkan kepada kejadian saat itu. Kelompok sekte Lougad datang dan membunuh semua orang yang ada di sana. Mereka lalu membawa jasad para anggotanya yang sudah tewas. Dia kembali lagi tersadar dan akhirnya datang 2 officer lainnya yang akan membantu Jessica. Dia adalah Officer Price dan temannya yang bernama Hudson. Price dan Hudson hanya ditugaskan untuk membawa pria tua yang sekarang ditahan oleh Jessica. Jessica menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu kepada Price. Dengan sedikit memaksa dan akhirnya Price pun bersedia untuk memberitahukannya. Price menunjukkan sebuah senjata yang dulu pernah digunakan oleh ayahnya. Dan saat dia kembali, tiba-tiba wajah Price berubah menjadi sangat mengerikan. Satu persatu mulai terungkap. Jessica diperlihatkan kepada anggota sekte Lougad. Saat itu John Mulam menggendong bayi perempuan, yang dimana bayi itu adalah Jessica saat masih bayi. Jessica akan dijadikan sebagai pendamping bersama Lougad di hari kebangkitan Lougad. John Mulam membaptis Jessica dengan darahnya sendiri. Dan sejak saat itu, Jessica sebenarnya sudah sah menjadi bagian dari anggota sekte. Dia kembali melihat rekaman videonya, yang dimana ternyata Diana sendiri adalah bagian dari anggota sekte Lougad. Namun tiba-tiba, sesosok dengan tubuhnya yang hancur menghampiri. Tak lama, untunglah Diana datang menemui Jessica. Jessica tahu kalau Diana adalah anggota dari sekte Lougad.
Diana pun menceritakan awal mula dia bisa menjadi bagian dari anggota sekte. Saat Diana melahirkan Jessica, dia pergi meninggalkan Willoren dan bertemu dengan John Malum. John Malum yang melihat bayi Diana mengatakan kalau bayinya akan menjadi orang besar yang akan dipuja-puja oleh banyak orang. Pada saat itu Diana percaya saja apa yang dikatakan oleh John Malum dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh John Malum. Namun seiring berjalannya waktu, keanehan selalu terjadi kepada dirinya. Dimulai dia selalu diperlihatkan sesosok iblis. Dia pun memutuskan untuk pergi menjauh dari John Malum. Dan akhirnya Willoren berhasil membawa semua keluarganya untuk menghindari dari kejaran John Malum. Tapi pada 1 tahun yang lalu, John Malum berhasil menemukan mereka. John Malum ingin keluarga Willoren kembali menjadi bagian dari anggota sekte. Willoren mempunyai rencana lain untuk menghindari John Malum, yang akhirnya dia membunuh John Malum bersama ketiga anggotanya itu. Dalam perbincangan mereka, Diana diperlihatkan arwah Willoren ada di belakang Jessica. Terdengar ada suara jeritan dari ruangan yang berbeda. Jessica meminta ibunya untuk tetap berada di ruangan, sementara dia ingin memastikan keadaan di luar sana. Di salah satu ruangan, Jessica melihat seseorang yang sedang menodongkan pistol. Wanita itu berkata kalau Jessica adalah orang pilihan Logan. Tidak akan lama lagi Logan akan menjemput Jessica. Para anggota sekte menantikan hari kebangkitan ini, di mana Logan sebentar lagi akan bangkit. Jessica berhasil selamat dari kejaran anggota sekte yang memburunya, dan dia kembali menghubungi markas baru untuk meminta pertolongan. Jessica baru sadar saat orang dari markas baru tahu keberadaan ibunya ada di sini. Padahal Jessica tidak memberitahukan keberadaan ibunya ada di mana. Jessica juga baru sadar kalau dari tadi dia hanya berbicara dengan arwahnya John Malum. Jessica kini harus berjuang sendirian dan tidak tahu siapa sebenarnya yang dia lawan. Banyak penampakan-penampakan mengerikan yang dia lihat. Sekuat apapun Jessica menolong orang-orang yang ada di sana, tapi pada akhirnya mereka akan tewas dengan cara mengenaskan. Jessica membawa senjata shotgun yang dulu digunakan oleh ayahnya, dan sampailah dia di sebuah ruangan. Di sana sudah ada beberapa arwah gentayangan yang mencoba berinteraksi dengan Jessica. She must be present on the night of his arrival. Mereka menunjukkan kepada Jessica ruangan yang berbeda. Dan terlihat di sana ada seseorang sedang terduduk di kursi dengan kepalanya yang terbungkus. Jessica mengenali baju yang dikenakannya kalau itu seperti Diana. Namun saat dia membuka penutup kepalanya, ternyata itu adalah John Malum yang sudah berubah menjadi sosok yang berbeda. Mereka, para anggota sekte, menyambut kedatangan Logan yang mereka nantikan. Dan tak lama, Logan itu pun akhirnya menampakkan diri. Setiap jiwa yang mati dari anggota sekte akan menjadi santapan bagi Logan. Logan melepaskan mahkota yang ada di kepalanya, dan tiba-tiba mahkota tersebut mengarah ke arah Jessica. Jessica kembali ke dunia nyata. Sesosok iblis itu kini ada di hadapannya sekarang. Tanpa pikir panjang, Jessica lalu menembaknya. Setelah beberapa saat, Jessica baru sadar kalau yang dia tembak ternyata adalah ibunya sendiri. Para dedemit itu menyambut gembira atas apa yang sudah dilakukan oleh Jessica. Mereka seakan-akan puas karena sudah menyesatkan Jessica. Kini bisikan dari si iblis kembali menghasut Jessica untuk melakukan bundir. Dan pada akhirnya, iblislah yang memenangkan semua permainan ini.
Jessica mendapatkan kedudukan di sisi iblis dengan singgasana barunya bersama John Malum. Lalu di sini film pun akhirnya selesai. Pada intinya semua ini adalah rencana John Malum. Walaupun dia sudah mati dibunuh oleh Will Loren, namun arwah gentayangan John Malum masih bisa melakukan rencananya yang sempat tertunda. Di hari kebangkitan Logat atau Dewa Iblis, John Malum sebagai ketua sekte mampu menyelesaikan tugasnya. John Malum dan juga Jessica adalah orang pilihan langsung dari Logat dan sekarang mereka dijadikan pendamping oleh Logat. Tapi sayang ceritanya harus berakhir sampai di sini guys. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Jujur saja Mimin pribadi kalau dibandingkan film ini dengan Last Ship sebenarnya masih sereman Last Ship. Konsep film yang hampir sama dengan Last Ship, namun ada sedikit perbedaan cerita. Di mana di sini ceritanya lebih fokus kepada latar belakang keluarga Will Loren. Dan di akhir cerita, sang sutradara ingin memperjelas siapa iblis yang ada di balik semua ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya guys ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.